Shalom adik-adik, kembali lagi di Sekolah Minggu dengan Kak Karen dan Kak Firvi. Adik-adik gimana nih hari ini? Apa kabarnya? Oh, kalau Kak Karen dan Kak Firvi kabarnya dahsyat, luar biasa, dan fantastis. Yes. Ayo tepuk tangan. Yuk adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan sudah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing. Sekarang kami akan memulai kegiatan ibadah sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, yuk Kak Karen ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan lagu Dari Terbit Matahari. Musik. Adik-adik tahu gak kalau Tuhan Yesus itu baik? Yap, benar. Kalau Tuhan Yesus itu baik. Kita bisa lihat dari penebusan dosa di kayu salib, dan sampai sekarang kasih Tuhan tidak pernah berubah. Yuk adik-adik, kita nyanyikan lagu Allah itu baik. Musik. Yang ku perlukan
kita, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan kalau kita mencintai Tuhan. Mau cintai Yesus selamanya. Ku mau cintai Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cintai Yesus selamanya. Mau cintai Yesus selamanya. Mau cintai Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cintai Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Mau cintai Yesus selamanya. Mau cintai Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cintai Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong berkati kami, supaya kami bisa berkonsentrasi, dan biarlah firman yang ditabur dapat tumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik,
Selamat hari Minggu. Kabar adik-adik, kakak selalu berdoa dan percaya adik-adik luar biasa, selalu dijagai Tuhan, disertai Tuhan, diberkati Tuhan setiap waktu. Nah, hari ini kembali Kak Novi ingin bercerita ya. Kembali lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi adik-adik, ayo siapkan hatinya lebih lagi. Kalau tadi adik-adik sudah ikut bernyanyi, memuji, menyembah Tuhan, sekarang kita duduk dengan tenang, kita mendengarkan firman Tuhan. Cerita tentang apa hari ini? Ya, hari ini kakak mau cerita tentang seorang panglima bernama Naaman dan seorang pelayan perempuannya. Nah, adik-adik, sebelum kita baca dulu ya di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 dan 2. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Nah, jadi adik-adik, seseorang ini yang bernama Naaman, dia adalah seorang panglima tentara dari orang Aram ya. Dan dia itu seorang yang terpandang, yang dihormati, yang juga dikenal, orang yang berkuasa seperti itu ya. Dan dia itu juga disayangi sama tuannya. Jadi dia adalah seseorang yang pokoknya hebat deh di sana gitu. Tapi saat itu diceritakan dia ini kena kusta. Kusta itu penyakit kulit yang zaman itu tuh belum ada obatnya. Jadi tuh aduh, gak ada harapan deh rasanya. Kalau udah kena itu ya nggak boleh dekat-dekat sama yang lain. Katanya dia sampai nggak bisa lagi dekat sama keluarganya, nggak bisa dipegang. Wah, pokoknya tuh bikin dia pasti putus asa dan putus harapan. Nah, dan si Naaman ini berserta dengan orang Aram dulunya sebelumnya, mereka membawa seorang tertawan, yaitu orang yang istilahnya ya dibawa paksa untuk menjadi pelayan bagi istri Naaman, seorang pelayan perempuan. Nah, kita lanjut baca ya di ayat berikutnya. 3. Waktu itu kan si Naamannya lagi sakit kusta. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya. Dia kan pelayanan si nyonya kan. Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Jadi si pelayan perempuan ini kasih tahu sama nyonyanya, "Nyonya, di tempatku itu di Israel gitu ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan. Coba deh bawa dia ke sana gitu." Nah, si istrinya ini ngomong sama Naaman, bilang sama Naaman hal yang sama. Kalau di sana di Israel itu ada yang bisa menyembuhkan gitu kan. Nah, akhirnya udah namanya orang udah putus harapan, gak apa-apa deh aku pergi aja gitu. Lalu si Naaman itu pun menghadap tuannya, minta izin dulu dong. Dia bilang sama tuannya ya, "Tuan, katanya itu di Israel ada yang bisa sembuhkan. Izinkan aku ke sana," gitu kan. Terus akhirnya si tuannya ini mengizinkan. Dia membuat surat. Surat ini akan diberikan kepada Raja Israel. Nah, untuk kepada Raja Israel. Dan kemudian bersiaplah si Naaman berangkat dengan membawa izin itu. Dia berangkat, dia membawa beberapa barang berharga. Kita baca sama-sama di ayat 5. Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak, 6.000 shikal emas, dan 10 potong pakaian. Jadi itu adalah barang-barang yang sangat berharga. Sebagai ya disiapkanlah untuk tanda terima kasih kalau nanti sudah disembuhkan gitu. Jadi ada sedikit harapan yang Naaman simpan. Ya semoga aku ketemu dengan raja terus aku bisa disembuhkan. Pergilah Naaman menghadap raja. Dia membawa barang-barang berharga tadi sebagai persembahan. Dia bawa juga pasukan pelayan-pelayannya untuk pergi bersama dengan dia. Sampailah mereka di Israel dan bertemu dengan raja. Nah, di ayat berikutnya, ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel. Bunyinya apa adik-adik? Yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya
bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Jadi surat raja Aram diberikan kepada Raja Israel supaya Raja Israel menyembuhkan Naaman. Wah, begitu dengar isi surat itu, apa yang terjadi adik-adik? Raja Israel itu tiba-tiba merasa kayak, hah? Apa? Emangnya aku siapa? Aku Tuhan. Kenapa aku harus menyembuhkan dia? Aku ini bukan Tuhan ya. Wah, jadi seperti itu kira-kira adik-adik. Dia pikirnya siapa? Jadi dia marah, dia koyakkan bajunya. Kalau adik-adik baca ayat berikutnya ya. Alahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, katanya. Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Waduh, pokoknya dia kayak, gimana sih kok bisa-bisanya kayak gitu kan. Nah, marahnya Raja Israel ini diberitakan oleh seorang pelayan Nabi Israel. Yang kata si pelayan tadi, ingat kan pelayannya si istrinya Naaman, yang dia bilang ada seorang nabi yang bisa sembuhkan di Israel. Nah, ada seorang pelayan ini, dia dengar berita, raja marah. Dia pergilah ketemu dengan nabi itu yang bernama Nabi Elisa. Nah, sampai dia bilang, Nabi Elisa, katanya tuh raja itu mengoyakkan bajunya karena ada orang datang bilang minta sembuhkan dari penyakit kustanya. Terus dia pikir si Nabi Elisa, kenapa raja harus mengoyakkan jubahnya? Akhirnya Elisa menyuruh pelayannya untuk berkata kepada Raja Israel. Kita baca di ayat 8. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkanlah pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Jadi nabi di Israel itu adalah orang yang dipakai Tuhan. Jadi dia minta, raja nggak usah khawatir, nggak usah marah, udah bawa aja orang itu kepada saya gitu. Akhirnya singkat cerita adik-adik, si Naaman sudah mendengar nih tentang Nabi Elisa. Dia pun pergi. Dia pergi deh. Ingat tadi dengan membawa barang-barang berharganya dan juga pelayan-pelayannya pergi ke tempatnya Nabi Elisa. Jalan mereka sampai deh di tempat Nabi Elisa. Terus dibukakan pintu. Yang keluar itu pelayannya Nabi Elisa. Dia cuma bilang gini, Nabi Elisa bilang, kalau misalnya engkau mau sembuh, engkau pergi aja ke Sungai Yordan, terus mandi 7 kali di sana. Engkau pasti sembuh, engkau pasti tahir, katanya. Terus habis itu ditutup pintunya, masuk. Lalu si panglima ini, si Naaman ini, dia jadi marah. Hah? Mana Nabi Elisanya? Kok dia nggak keluar? Kenapa malah pelayannya yang keluar? Terus apa-apaan ini? Dia nggak mau ketemu sama aku. Dia mulai merasa marah. Kemudian lanjut lagi. Terus bukankah kita ini punya banyak sungai? Ada sungai Parpar, ada sungai-sungai Damsyik. Terus kenapa harus sungai Yordan di Israel? Dia kesal sekali. Kenapa Nabi Elisa nggak mau ketemu sama dia? Dia kesal. Kenapa harus mandi di sungai Yordan, bukan di tempat sungai-sungai yang lain yang lebih bagus, yang lebih baik? Dia kesal sekali. Tapi panglima-panglima lainnya yang ikut bersama dengan pelayan-pelayannya ya, berikut bersama dengan Naaman, kan ngomong kayak gini, Tuan, Pak, Nabi Elisa kan suruh Bapak melakukan sesuatu. Misalnya nih, kalau misalnya Bapak disuruh lakukan sesuatu yang susah, Bapak pasti lakukan kan? Nah, pikir-pikir ya adik-adik, bener juga ya. Kalau misalnya lagi sakit, terus yang susah, maksudnya yang tidak menyenangkan tuh apa sih? Misalnya adik-adik dibilang, oh kamu harus disuntik ya. Kamu suntik itu kan sakit gitu. Tapi demi sembuh, akulah disuntik. Kamu harus minum obat ya. Terus dibilang nih, minum obatnya tuh ada yang kadang harus sampai 10 butir, ada yang sampai 30 butir, ada yang sekali makan tuh 3-5 butir. Banyak banget. Tapi karena kita tahu mungkin Tuhan pakai dokter itu, kita langsung pikir, oh yaudah yang penting aku sembuh, aku makan obatnya. Ya kan? Walaupun itu susah, pasti kita lakukan kan?
Nah, itu pertanyaan yang pelayan Naaman katakan. Kalau seandainya si nabi suruh bapak untuk melakukan sesuatu yang susah supaya sembuh, bapak pasti lakukan kan? Pikir-pikir, iya juga ya. Apalagi ini pak, ini gampang. Bapak itu cuma perlu untuk mandi di Sungai Yordan 7 kali. Habis itu engkau akan sembuh. Dipikir-pikir, benar juga ya adik-adik. Gampang banget kan? Sederhana sekali, cukup mandi aja gitu di Sungai Yordan. Ya udah, akhirnya si Naaman itu pun menenangkan hatinya. Dia turun ke Sungai Yordan. Dia turun dan dia siap-siap untuk mandi 7 kali. Dia celupkan 1 kali, turun. Dia keluar dari air, masih ada kustanya. Kedua kali dia turun, naik, juga masih ada kustanya. Begitu juga yang ketiga kali, naik, masih ada. Turun lagi, 4 kali, masih ada. 5 kali, masih ada. Kira-kira bisa nggak ya? Tapi dia ingat bahwa inilah Nabi Israel yang dikatakan oleh pelayannya. Dia turun lagi, yang ke-6 kali. Kemudian ke-7 kali dia keluar. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Apakah dengan hanya mencelupkan badannya di Sungai Yordan, mandi di Sungai Yordan, bisa sembuh? Yang ke-7 kali ketika dia naik kembali, ternyata benar adik-adik, dia sembuh. Seluruh penyakit kustanya hilang, lenyap. Wah, pasti bersukacita banget ya adik-adik. Itu adalah hal yang sungguh luar biasa. Ajaib bukan? Nah, itulah yang terjadi pada Naaman dengan melakukannya dan akhirnya dia sembuh. Kemudian dengan cepat dia pergi kembali ketemu dengan Nabi Elisa. Sampai di depan Nabi Elisa itu dia berkata apa? Kita baca yang selanjutnya di ayat 15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Nah, ingat kan tadi dia bawa ada 10 talenta perak, 6.000 shikal emas, 10 potong pakaian gitu. Nah, banyak banget. Tapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup di hadapannya aku menjadi pelayan. Sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun adik-adik waktu itu Naaman memaksa dia untuk menerima, Elisa tetap tidak mau terima. Dan kemudian akhirnya Naaman berkata, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal." Nah, untuk apa adik-adik? Si Naaman ini minta sama Elisa, "Aku minta tanah deh, sepasang bagal untuk dibawa ke tempatku." Mau dijadikan apa? Mau dijadikan, katanya, "Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan." Jadi, Naaman ingin ketika dia kembali nanti, tanah yang dia bawa dari Israel itu dijadikan mezbah syukur, mezbah persembahan yang dia hanya berikan kepada Allah orang Israel waktu itu. Jadi dia bilang dia tidak mau lagi menyembah Allah lain, dia hanya menyembah Tuhan Allah saja. Dan kemudian pulanglah Naaman bersama dengan pelayan-pelayannya kembali ke Allah. Nah adik-adik, dari cerita Naaman ini ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Pertama nih, dari si pelayan perempuannya. Pelayan perempuan dari nyonya Naaman ini, dia dulu itu dibawa sebagai tawanan ya kan, untuk menjadi pelayan di sana. Harusnya pasti ada dong rasa takut dengan tuannya, mungkin gak suka dengan tuannya. Tapi si pelayan ini tetap memiliki hati yang mengasihi, karena kita percaya pasti ada Tuhan Allah di dalam hatinya. Nah, walaupun dia tahu tuannya sakit, dia mungkin awalnya gak suka atau gimana, gak tahu juga. Tapi dia tetap melakukan hal yang baik. Dia meminta, dia memberikan ide gitu bahwa Naaman, ayo pergi ke Nabi Israel, di sana ada yang bisa sembuhkan. Nah,
Seorang Naaman, dia adalah seorang yang tadi katanya terpandang, dihormati, disukai gitu. Seorang yang berkuasa, hebat. Berarti kan seorang panglima kan bukan orang yang lemah ya, dia orang yang hebat. Tapi di saat dia seperti itu, dia mau pergi ke Israel untuk mencari nabi itu dan melakukan apa yang diperintahkan. Bayangkan, melakukan sesuatu yang agak gimana gitu ya, tapi sederhana, hanya mandi di Sungai Yordan, dan seorang panglima itu mau taat. Dia mau lakukan dengan kerendahan hatinya, dan akhirnya dia menerima kesembuhan itu. Jadi adik-adik, kita juga mau belajar nih untuk melakukan hal-hal yang sederhana. Nggak usah deh mikir yang muluk-muluk, yang susah-susah, yang ribet-ribet, yang sederhana aja. Lewat siapa? Perwakilan kita di bumi ini, perwakilan Tuhan. Ada papa, mama, mungkin juga kakak rohani, bapak ibu guru, seseorang yang ada menjadi otoritas kita. Nah, ada perintah apa yang sederhana? Ayo kita lakukan. Disuruh belajar hal yang sederhana, kita lakukan. Ada yang tidak mampu, percayalah. Kalau yang susah aja Tuhan mampukan kita lakukan, apalagi yang sederhana, ya kan? Misalnya nih, contoh kayak sekarang ini, lagi di pandemi seperti ini. Pemerintah bilang, ayo kita itu harus rajin cuci tangan. Gampang nggak adik-adik? Oh, sederhana sekali. Dari kecil aja kita udah diajarin kok cuci tangan sebelum makan, cuci tangan itu setelah kita pulang atau apa. Apalagi sekarang, itu sebenarnya hal yang sangat sederhana. Jadi jangan pernah malas untuk cuci tangan. Mampir. Ya maksudnya kalau misalnya pulang ke rumah, ya ke wastafel sebentar, cuci tangan sebentar. Kan walaupun 20 detik itu kan sebentar ya kan, sederhana tapi menyelamatkan kita. Nah, kemudian apalagi disuruh kalau keluar pakai masker, pakai face shield. Ada yang bilang lagi maskernya double ya. It's okay, itu hal yang gampang kan. Pakai masker itu susah kah? Apakah berat? Susah napas kak? Masa susah banget sih? Enggak lah, kalau kecuali kamu sambil lari-lari gitu. Tapi ini hal yang sangat sederhana. Pakai face shield, hal yang sangat sederhana. Terus apa lagi? Jangan keluar rumah kalau nggak penting. Nah, ini dia nih. Kita juga harus belajar untuk lakukan hal yang sederhana ini. Kalau misalnya papa mama harus kerja, kalau misalnya papa mama harus belanja untuk keperluan kita, makanan pokok dan lain sebagainya, ya itu pun kita percaya papa mama pasti juga berhati-hati. Nah, kalau kita nggak terlalu penting, gak usah ikut, tunggu di rumah aja. Hal yang sederhana kan? Kita belajar untuk mentaatinya. Terus menjaga jarak juga. Ya kita mentaati juga, biarpun aku sering kok ketemu dengan temanku ini, gak apa-apa lah, dia juga sehat. Amin, semuanya pasti sehat. Tapi kita menghormati juga pemerintah yang memberikan kita saran supaya kita itu untuk mentaati hal yang sederhana ini, tapi sambil saling menjaga. Kita menjaga diri kita sendiri, kita juga menjaga dari orang lain, ya kan adik-adik? Nah, ada banyak hal yang sederhana yang bisa kita lakukan dari perintah otoritas-otoritas kita. Mau nggak kita mentaatinya? Mau nggak dengan rendah hati kita melakukannya? Kalau kita mau, percayalah Tuhan itu yang akan memampukan kita. Tuhan itu yang menyelamatkan kita. Tuhan yang selalu menjaga kita. Katakan amin adik-adik. Amin. Super ayat. Nah, super ayat kita hari ini adik-adik ada di dalam 1 Korintus 1 ayat 27. Yang isinya berkata seperti ini. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Nah adik-adik, super ayat ini menceritakan Paulus waktu itu memberikan semangat untuk jemaat atau orang-orang di gereja Korintus supaya mereka itu tetap menjaga imannya kuat di dalam Yesus Tuhan. Kenapa? Karena waktu itu ada banyak sekali orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang pintar. Mereka itu berkata bahwa Yesus itu bodoh karena harus mati di atas kayu salib. Apakah bodoh? Tentu tidak. Yesus mati di atas kayu salib untuk membayar semua dosa kita, untuk memberikan kita hidup yang baru, untuk membebaskan kita semua dari ikatan dosa. Hebat kan? Nah, kemudian apa yang lemah?
Apakah Yesus lemah karena dia sudah mati di atas kayu salib? Hei, ingat, pada hari ketiga Yesus bangkit. Apakah itu menunjukkan Yesus lemah? Tidak. Tentu saja Yesus itu bangkit dari dosa, bangkit dari kematian. Itu membuktikan bahwa Yesus kita itu hebat dan luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus kita. Jadi adik-adik, ingatlah bahwa kita itu tidak boleh sombong, kita itu tidak boleh berbangga dengan apa yang kita punya, tapi kita harus syukuri karena semuanya dari Tuhan, semua kasih karunia Tuhan. Dan yang kedua, keselamatan itu bukan datang dari kekayaan kita, bukan dari kepintaran kita, bukan dari kehebatan kita, kekuatan kita. Itu semua bonus dari Tuhan, tapi ingat, keselamatan kita hanya datang dari Yesus Tuhan. Jadi adik-adik, ayo sekarang kita bangkit berdiri bersama dengan Kak Novi. Kita dengan semangat, dengan suara yang lantang, kita baca lagi super ayat kita hari ini. Oke, semua sudah berdiri? Siap ya? Sama-sama kita katakan 1, 2, 3. 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Oke, adik-adik semuanya luar biasa. Nah, adik-adik tetap berdiri ya. Kita mau sama-sama berdoa menutup ibadah kita hari ini dan kita mau menyerahkan seluruh hidup kita untuk selalu dalam pimpinannya Roh Kudus. Ayo, angkat kedua tanganmu, tutup matamu, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena kami punya Tuhan yang sungguh hebat. Tuhan yang sungguh luar biasa, yang sangat mengasihi kami. Rela mati di atas kayu salib untuk menebus setiap hidup kami, membebaskan kami semua dari ikatan dosa. Tapi kami tahu juga kami punya Tuhan yang hebat, yang sudah bangkit pada hari ketiga, yang menyatakan hidup yang luar biasa, yang hidup di dalam setiap kami. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang lemah, kami tidak mau bersombong dengan apa yang kami punya, kekayaan, kehebatan, kekuatan kami, kepintaran kami. Kami tahu semua kasih karunia daripadamu, dan kami mau berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami, biar kami bisa melakukan hal-hal yang sederhana yang dapat memuliakan nama Tuhan. Kami mau tetap percaya Tuhan dapat melakukan segala perkara, baik yang sederhana, yang luar biasa. Asal Engkau turut bekerja, kami akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk ibadah kami hari ini. Kau terus menjaga kami dimanapun kami berada. Berkati setiap adik-adik di rumah Tuhan. Tutup bungkus semua dengan kuasa darah-Mu, juga seluruh keluarga besar mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna. Semuanya sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan ibadah kami sudah selesai. Kami terima berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus yang hebat. Baiklah adik-adik, ingat ya, selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan juga kalau nggak penting, nggak usah kemana-mana. Tetap ikutin peraturan atau protokol kesehatan. Ya adik-adik, dan juga selamat menikmati liburan di rumah. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.